Selamat malam dan salam sehat selalu buat kita semua ya. Hari ini kembali saya membuat video. Sudah lama saya tidak membuat video. Di tahun-tahun lalu, 2 tahun yang silam, saya membuat video kegiatan pembelajaran ya karena COVID. Nah, hari ini saya membuat video bukan tentang pembelajaran tapi memberi jawaban tentang pembelajaran di abad 21. Ini PR yang diberikan kepada kami sebagai peserta pelatihan yang dimana narasumbernya dari sekolah kita yaitu Pak E. Sembiring. Nah, pertanyaan ada 4, namun saya berusaha untuk menjawab setiap soal ya. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh peserta didik di masa yang akan datang dan sangat berbeda dengan masa lampau. Baik, jawaban saya ada 5 poin ya. Yang pertama yaitu teknologi yang terus berkembang. Nah, di sini ada 2 ya. Pertama, peserta didik di masa depan akan dihadapkan pada kemajuan teknologi yang terus berubah dengan cepat. Ini akan memerlukan kemampuan adaptasi dan pemahaman yang kuat tentang teknologi baru. Yang kedua, peserta didik harus siap untuk mengembangkan keterampilan digital, yang dimana contohnya yaitu pemrograman, analisis data, dan kecerdasan buatan untuk bersaing dalam dunia kerja yang semakin terhubung. Baik, untuk yang poin kedua, perubahan dalam dunia pekerjaan. Nah, di sini pasar kerja akan mengalami perubahan signifikan di masa depan dengan adanya otomatisasi dan kecerdasan buatan mengamati beberapa pekerjaan manusia. Nah, apa yang harus dihadapi siswa di sini yaitu peserta didik harus bersiap untuk melacak tren pekerjaan, mengembangkan keterampilan yang relevan, dan memiliki jiwa wirausaha yang kuat untuk berhasil di dunia kerja yang berubah. Dan yang ketiga, masalah lingkungan dan berkelanjutan. Masa depan akan diwarnai oleh masalah lingkungan yang semakin kompleks seperti perubahan iklim, polusi, kekurangan sumber daya alam. Nah, apa yang harus dilakukan peserta didik? Yaitu peserta didik di masa depan harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu lingkungan dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam upaya keberlanjutan ya. Ini mungkin melibatkan peningkatan kesadaran tentang penggunaan energi, pengelolaan limbah, dan penggunaan jejak karbon. Nah, jejak karbon di sini maksudnya yaitu jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan individu dalam sehari-hari. Contohnya saja polusi udara seperti asap kendaraan, asap pabrik, rokok, kemudian sampah yang dibakar. Nah, itu dapat mengakibatkan pemanasan global ya. Dan yang keempat yaitu penyimpangan moral dan etika teknologi, yang dimana dalam era digital yang semakin maju, peserta didik harus menyadari dampak sosial dan etika dari teknologi yang mereka gunakan. Mereka harus mampu membedakan antara informasi yang akurat dan yang tidak mengelola privasi mereka dengan bijak, dan menghindari penyimpangan moral seperti kebencian online dan penyebaran berita palsu. Dan yang kelima yaitu keterampilan interpersonal, yang dimana meskipun teknologi akan mengambil peran yang semakin besar dalam kehidupan kita, keterampilan interpersonal dalam kemampuan berkomunikasi tetap sangat penting. Kemampuan untuk bekerja sama, memimpin, dan berkomunikasi dengan orang lain akan sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan baru dan membangun hubungan yang kuat di masa depan. Nah, dalam hal ini, menghadapi tantangan ini, peserta didik perlu memiliki kemampuan adaptasi yang kuat, yaitu belajar sepanjang hayat dan memiliki sikap terbuka terhadap perubahan.
Kemampuan untuk berpikir kritis, menghadapi masalah, dan bekerja dalam tim juga akan sangat berharga di masa depan yang penuh dengan dinamika dan ketidakpastian. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu, apakah cara belajar tradisional dengan pola guru ceramah di depan kelas peserta didik yang diberi PR dan ulangan atau ujian saja, atau seperti pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara online pada masa pandemik? Apakah itu cukup untuk menghadapi tantangan masa depan? Seperti yang kita ketahui, yaitu Piki Naki, dia banyak belajar secara sendiri, yaitu otodidak, banyak mengetahui bahasa dari berbagai negara, sehingga dia bisa banyak kenal berbagai muda-mudi di berbagai dunia, belahan dunia, sehingga dia sering melakukan banyak komunikasi dengan negara-negara lain, sehingga dia bisa menguasai banyak bahasa. Baik, jawaban saya dari pertanyaan 2 yaitu bahwa cara belajar tradisional dengan pola guru ceramah di depan kelas yang diberi PR dan ulangan atau ujian saja memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu. Nah, metode ini telah digunakan selama bertahun-tahun dan terbukti efektif dalam sejumlah kasus. Namun, bagi sebagian peserta didik, metode ini mungkin tidak optimal untuk menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks. Nah, pembahasan tentang kelebihannya, yaitu metode tradisional ini memungkinkan peserta didik untuk mendapatkan pengajaran langsung dari guru mereka ya. Kemudian guru dapat menjelaskan materi dengan cara yang sesuai dan menjawab pertanyaan secara langsung apabila PR dan ulangan atau ujian yang dilakukan secara cermat. Metode ini juga dapat membantu melatih kebiasaan belajar yang baik dan mengevaluasi pemahaman siswa. Namun dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks, metode tradisional ini mungkin perlu diperbarui, yaitu melakukan migrasi. Migrasi itu perpindahan yang secara langsung mungkin saja dibuat secara online, ya, pembelajaran jarak jauh secara online katanya. Nah, memberikan pembelajaran keuntungan yang paling penting, pembelajaran online memungkinkan ke peserta didik untuk mengakses materi dari mana saja dan kapan saja. Ini memberi mereka fleksibilitas untuk belajar sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar mereka sendiri. Selain itu, dengan pembelajaran online terdapat kesempatan yang lebih besar untuk menggunakan teknologi canggih, seperti mereka membuat video, simulasi, dan intrafiktivitas online yang dapat meningkatkan pengalaman belajar mereka, yang seperti mereka membuat vlog-vlog ya. Baik, namun penting untuk dicatat bahwa pembelajaran online yang memiliki kelemahan sendiri. Apa kelemahan sendirinya itu? Yaitu sistem ini membutuhkan akses yang stabil terhadap internet dan perangkat yang bisa memadai, seperti teknologi yang diperlukan untuk mengoperasionalkannya. Selain itu, interaksi langsung antara guru dan siswa juga dapat berkurang dalam pembelajaran online, yang mungkin berdampak pada pemahaman siswa dan pemberian umpan balik yang mendalam. Baik, untuk pertanyaan ketiga yaitu kajian dari mikroskop di tahun 2021 merupakan warganet Indonesia paling biadab atau paling tidak sopan se-Asia Pasifik, di mana peran penting lembaga pendidikan dalam hal ini. Baik, yaitu peran penting yaitu yang pertama mendidik tentang etika digital. Lembaga pendidikan dapat mengintegrasikan kurikulum tentang etika digital sesuai dengan perkembangan teknologi dan tuntutan zaman. Yang kedua, mengajarkan keterampilan komunikasi yang baik, yaitu lembaga pendidikan dapat membantu peserta didik mengembangkan